ini tidak hanya Malioboro, tidak tempat-tempat yang dengan hiruk pikuknya ya, Beringharjo atau seperti apa, tapi kita bisa menikmati di lingkungan Jogja yang asli masih di sini. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Video kali ini menjawab pertanyaan dari kalian. Apakah ada penginapan-penginapan murah di Yogyakarta? Jawabannya jelas ada pemirsa. Bahkan ada banyak. Apalagi kalau kalian mau untuk nginep di daerah-daerah yang ya lokasinya tidak jauh dari Malioboro, tapi di luar Malioboro. Nah, di video kali ini kalian akan saya ajak untuk menelusuri penginapan-penginapan di daerah kampung atau homestay di daerah kampung di Yogyakarta yang harganya sangat murah pemirsa. Harga per kamarnya itu cuma 100.000 atau bahkan satu rumah itu hanya 300.000. Lokasinya jelas tidak jauh dari Malioboro, hanya sekitar 20 menit. Atau kalian kalau mau pakai Gojek atau Grab itu hanya sekitar 15.000, dan ada fasilitas-fasilitas pendukung lain. Misalnya kayak Trans Jogja itu juga tidak jauh dari lokasi serta dekat dengan pasar tradisional. Nah, menariknya pemirsa, karena lokasinya ini ada di kampung-kampung, tentunya di situ juga ada kuliner-kuliner tempat ngopi dengan harga yang juga murah pemirsa. 10.000, 13.000 itu sudah dapat makanan seporsi. Nanti saya juga akan ajak kalian untuk explore kuliner, tempat ngopi, serta tempat nongkrong yang asik di daerah situ. Nah, ikuti video Pak Dokter kali ini ya pemirsa. Saya ajak kalian untuk menelusuri penginapan-penginapan murah dan kuliner murah di kampung Yogyakarta. Ayo pemirsa, ikuti video ini selengkapnya. Nah pemirsa, ini dia lokasinya. Bagian depannya itu cukup luas ya. Ini bisa untuk parkir mobil. Ya kalau untuk 5 mobil ini muat kayaknya pemirsa. Ini juga untuk bisa parkir motor. Kemudian secara umum ya, ini menarik pemirsa karena homestay ini berada di daerah kampung ya, di kampung kota gede yang erat dengan tradisi. Menurut saya yang menarik ini loh pemirsa, ada pohon jambu di depan rumahnya. Homey banget itu ya, kayaknya betah gitu kalau di sini. Nah ini pohon jambunya pemirsa, dan sedang berbuah ini, pas lagi berbuah. Kemudian ada kursi dan meja yang ada di depan masing-masing rumah ini, bisa untuk ngobrol santai kalau sore sambil istirahat. Di depannya itu ada semacam kayak food court tradisional gitu pemirsa. Nanti kita explore di situ. Itu yang jual jajan-jajanan gitu loh pemirsa. Jajanan-jajanan khas kota gede. Nah, ini rame kalau pas hari libur pemirsa. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya ini penuh orang. Nanti kita akan explore juga di daerah situ ada makanan apa. Kemudian di bagian depan ini pemirsa, ini jalannya masih sepi banget ini. Khas kampung-kampung di Jogja seperti itu. Rapi, bersih, tertata gitu ya. Ini suasana belakang rumahnya pemirsa. Ini jangan bener-bener masih di kampung gitu pemirsa. Halamannya luas, lihat masih banyak pohon-pohon, tanamannya asri banget di sini. Ada pohon so itu ya, pohon melinjo. Depannya ada pohon jambu, pohon rambutan. Jadi masih seger suasananya pemirsa. Walaupun ini di Jogja tapi suasananya itu kayak khas pedesaan gitu. Keren ini pemirsa. Jalannya cukup lebar ya, jadi bisa untuk mobil juga bisa. Ini saya sudah bersama ownernya ini pemirsa. Kita kenalan dulu. Namanya siapa mas? Nama saya Aryawan Pak, Aryawan Dwi Nugroho. Ini alamat lengkap mas? Ini di Tinalan, Perenggan, Kota Gede, Yogyakarta tepatnya. Ya kita konsepnya mengalir aja Pak. Ini ya rumahnya rumah seperti ini, rumah kampung. Terus suasananya emang ya kebetulan di kampung ini masih sepi. Jadi kalau tinggal itu ya apa ya, adem, nyaman, masih banyak pepohonan, masih rumahnya juga rumah kampung seperti inilah. Belum. Yang sering nginep di sini rata-rata keluarga yang berpariwisata di Jogja. Kita sudah ada dari Medan, ada Palembang, Madura, Surabaya, dari kota-kota Sulawesi juga ada. Kemarin itu dari media di Kalimantan, Banjarbaru itu juga pernah ada tinggal di sini. Di lokasi sini dekat dengan kota gede Pak. Di situ kan ada situs-situs budaya, ada rumah bangunan peninggalan Belanda itu, kemudian makam raja-raja, ada Masjid Besar Mataram juga dengan XT Square di sini juga buat pariwisata juga. Itu yang paling dekat Pak. Kalau dengan pasar berapa?
Kalau dengan pasar juga dekat, pasar Kota Gede kita kurang lebih 1 kilometer nggak sampai kayaknya, nggak Oh iya. sampai ya. Sama Iya. ini lapangan Karang ya. Kalau lapangan kan kita cuma ditarik garis lurus itu cuma 150 meter Pak. Iya, Jalan. Jadi dekat juga dengan lapangan Karang pemirsa. Jadi kalau misalnya nginep di sini mau jogging di Kuliner situ, juga. iya. Kalau akses kulinerin apa Mas Ari? Di sini yang dekat. Kalau kuliner yang ternama itu kan sate sapi lapangan Karang Pak Prapto itu Pak. Sama di lapangan Karang juga banyak kuliner. Kemudian di sini dekat apa ya Mas? Ya kopi juga ada macam-macam kafe di sini juga dekat juga Pak. Kalau yang paling rame itu biasanya hari apa ya Mas? Kalau Sabtu Minggu Pak, Sabtu Minggu atau liburan. Kita kalau liburan itu sampai Indonesia sampai ada nolak-nolak karena sudah terbooking. Terus ini Mas, ada berapa rumah atau berapa kamar yang dipunyai oleh homestay jenengan? Kita ada 2 rumah, unit utara dan selatan. Yang selatan itu rumahnya ada 4 kamar. 4 kamar, kemudian ada ruang tamu luas juga, ada tempat sholat, kemudian dapur, kamar mandi 2, ada jemuran di belakang, ada ruang tamu. Kemudian yang AC 1, yang lainnya pakai fan. Kemudian yang unit utara itu ada 2 kamar. Di situ ada 1 kamar mandi, 1 kamar itu yang pakai AC. Kemudian ada ruang tamu, dapur juga. Kemudian di sini ada TV dan WiFi juga. Oke. Kalau untuk harganya berapa Mas kalau yang di per kamar atau per orang atau per rumah ya? Kalau kita harganya tergolong yang ikut salah satu homestay termurah di Jogja mungkin ya. Karena di sini satu rumah ini kalau weekday itu 450, kalau weekend 550, yang 4 kamar. Kalau yang rumah 2 kamar itu kalau weekday itu kita 300, kalau weekend 400, Pak. Murah banget ini pemirsa. Padahal itu satu kamar Satu muat rumah. berapa orang? Satu rumah muat berapa orang? Kalau kamar itu normalnya 1 kamar bisa 2 orang. Terus juga nanti kalau di ruang tamu yang 4 rumah ini biasanya tambah ekstra bed bisa banyak. Pernah itu ada rombongan dari Madura itu sampai di sini kurang lebih, yang sini itu sampai 20 lebih. 20 lebih. Ya, rombongan dari pondok pesantren. Harganya terus berapa? Nah, kalau kita harganya nanti biasanya ada ekstra person sama ekstra bed. Kalau ekstra person itu cuma 25.000, sama ekstra person sama ekstra itu jadi 50.000 di satu ekstra bed. Kalau tamu itu yang misalnya naik kereta atau pesawat itu kebetulan kita juga ada transport juga Pak. Nanti yang mau wisata di Jogja itu misalnya transportnya naik kereta atau pesawat itu kita bisa jemput juga, dan kita juga kita antarkan tamu itu berwisata di Jogja dengan city tour itu dengan harga yang relatif murah daripada yang lain. Oke, jadi Mas Ari ini bukan hanya homestay pemirsa, tapi juga ada city tour sama travelnya ya. Jadi terkonek ke situ. Jangan khawatir bagi kalian yang ke sini kemudian tidak membawa kendaraan pribadi, itu bisa dijemput ya. Oke Mas Ari, sekarang kita pengen lihat kamarnya Mas Ari ini. Nah pemirsa, ini saya sudah ada di depan lokasi bareng Mas Ari. Ayo ikuti saya pemirsa. Saya akan ajak kalian untuk melihat ruangannya. Nanti dijelasin sama beliau ruangannya apa, muat berapa, fasilitasnya apa, serta harganya berapa. Ayo pemirsa, ikuti saya. Di bagian depan ya ada teras untuk santai. Kursinya 2 ini pemirsa, ada rak sepatu. Bersih pemirsa. Ini dalamnya juga rapi, bersih. Kemudian ini di bagian ini namanya apa Mas Ari? Lobby ya? Semacam kayak ruang tamu ya. Ada kursi, kemudian ini ya bednya. Bednya ini, kemudian ini ber-AC untuk 2 orang ya. Kemudian ini di sini ada meja rias, cermin. Jadi simple tetapi bersih pemirsa. Ini 1 kamar ya Mas ya? Berarti ini harganya berapa Mas? Ini kita satu rumah yang 450 Pak. 450 satu rumah isinya 4 kamar. Kalau misalnya nyewa 1 kamar saja gitu boleh nggak? Tapi nanti ya mungkin harga lagi kalau lagi, oh iya. Kamar 450. Oh ya Allah, 4 kamar 450 pemirsa. Jadi harganya cuman Kamar ya 125.000. 125.000 per kamar pemirsa. Wah, murah sekali ini. Oh iya, ini kayak ruang untuk keluarga gitu ya? Ya, Ini ruang keluarga sangat luas. Oke. Ini juga ada wifi-nya di sini, ruang Ada makan. ruang makannya. Kemudian di sana ada dapur pemirsa. Nah, ini dapurnya. Oh, bersih. Ada alat masak, alat makan, kemudian juga kita sediakan aqua galon
Gratis ya Mas ya? Gratis, ada magicom juga, jadi kalau tamu yang masak juga di sini kita sediakan alat menanak nasi juga. Oke, ini ruang keluarganya. Oh, ini ruang keluarganya pemirsa. Ada TV, kemudian di depannya itu ada tempat untuk rebahan gitu ya. Dan ini kalau kita lihat ada kamar-kamar gitu pemirsa. Jadi totalnya ada 4 kamar. 1, 2, 3, 4 kamar. Nah, kamar-kamarnya seperti ini. Ini muat banyak loh pemirsa. Harganya hanya 450.000 Mas Aryo. Iya, 450. Sudah total ini semua. Sudah, itu udah ya. Kalau weekend kita 550. Oh Jadi iya. 100 karena Iya, kalau weekend 550. Kalau weekday 450 pemirsa. Ini murah pemirsa. Kemudian untuk kamar per kamarnya ya. Iya. Ini muat 2. Ini ada AC semua ya Mas ya? Ini fan. Yang Oh, kasih fan. cuma tadi. Ini fan. Oh Fan iya. pakai kipas, jadi pakai remote juga. Kita mau kekencangannya atau arahnya bisa diarahkan Oh, oke. jadi kipasnya. Fan. Kalau yang ini, Mas? Sama juga ini Fan pakai ya. fan. Oh. Yang pakai fan ya. Oke. Ini walaupun kamarnya tidak begitu luas tapi ini tidak sumpek gitu pemirsa. Jadi sejuk di dalamnya dan bersih. Ini jadi memang hanya untuk kamar tidur. Lalu kamar mandinya di mana Mas Ari? Kamar mandinya di belakang. Ini ada Belakang. ruang biasanya untuk ruang sholat dan masjid besar. Kamar mandinya ini pemirsa. Bersih pemirsa. Kalau saya duduk ada air panasnya Mas Ari? Kebetulan belum. Nggak belum. ada. Oh ya. Ini bersih pemirsa. Oke, kamar mandinya ada 2. Jadi homey banget gitu loh pemirsa. Dan ini tenang gitu loh pemirsa. Di sini lokasinya itu. Ini bayangkan, ini kayak kita di rumah sendiri gitu. Ada ruang makannya, ada ruang keluarganya. Oke. Oke Mas Ari, kita lanjut Mas Ari ke lokasi yang lain. Oke, ini rumah yang di sisi utara ya. Jadi di sisi utara ada 1 rumah lagi pemirsa. Ruang depannya itu ini ada kursi. Khas banget ini kursi-kursi di daerah tradisional Kota Gede ini soalnya pemirsa. Jadi memang ornamennya seperti ini, kayu. Oke, kemudian ini 1 rumah juga Mas Ari. Iya, ini 1 rumah ada 2 kamar. Ini yang 1 rumah 2 kamar. Dan ada juga ada ruang tamu ya, ukurannya lebih kecil dari yang rumah sebelah selatan. Oke. Kalau harganya dulu berapa Mas Ari? Kalau ini kalau weekday itu 300, kalau weekend kita bisa 400 gitu. Tapi nanti bisa nego kalau ini sedikit. Oke. Ya. Ini di bagian depannya ada kursi ya untuk santai kalau sore atau pagi hari. Kemudian ini ruang, oh iya ini ada ini lagi Mas ya. Ada kayak lobby gitu ya. Tempat untuk ruang tamu ya. Kemudian di belakangnya ada dapur. Sama ya fasilitasnya, sudah ada piring, gelas, ada kompor. Ini ada kamar mandi dekatnya ya. Bersih pemirsa. Kalau saya duduk, kemudian shower. Ada air panasnya enggak Mas? Belum. Oh belum ada air panas. Oke. Ini ada galonnya juga, ada airnya gratis ya. Fasilitas ya. Kalau habis bisa minta lagi. Kalau habis bisa minta lagi. Luar biasa nggih. Nih, kemudian saya explore dulu sini, ada TV di sini. Nyaman ini pemirsa. Ada TV, ada dapur. Kemudian ini ruang tamunya. Halamannya juga luas Oh iya, halamannya luas juga ya. buat Nyaman. nyantai. Ini ada magicom juga, Mas. Iya, ada magicom juga. Jadi bisa untuk masak ini pemirsa. Pantas kalau yang di sini betah lama ya, karena memang kayak rumah ya suasananya ya. Iya. Nih lihat pemirsa. Jadi kayak di rumah sendiri gitu. Dan ini menghadapnya ke selatan ya. Jadi kalau sore tidak panas gitu. Jadi mataharinya kan dari barat ya sinarnya. Ini nyaman banget pemirsa. Nah, lihat pemandangannya. Kayak di rumah sendiri gitu. Di depannya ada pohon jambunya. Pas berbuah. Itu boleh dipetik gratis. Pak tamu-tamu kalau pas berbuah petik itu kita sediakan itu untuk apa gender Gratis ya. Gratis pemirsa. Pohon jambunya boleh dipetik. Jamu dari Demak itu. Jamu Demak katanya. Iya. Oke, ini kita lanjut. Oh, kamarnya 2 ya. Ada 2 ya. Untuk 300.000 kalau weekday ini murah pemirsa. 150.000 per kamar. 1 kamar muat bisa untuk 2 orang. AC ini yang sebelah sini. Oh iya, ada AC-nya ya Mas. Iya. Terus
Ini kalau sarapan pagi dapat nggak Mas? Atau bisa pesan? Bisa pesan, kita carikan bisa. Ada tamu kemarin yang rombongan pakai bis itu, kita carikan gudeg itu murah dengan seharga 13.000 itu sudah dapat telur nasi dus gudeg itu. Jadi tamu udah nggak repot-repot. Kalau untuk sarapan ada juga lontong sayur itu juga pakai telur. Jadi Harganya range berapa kalau sarapan? kalau sarapan itu 12 sampai 13.000 pakai telur satu gudeg itu. Kalau lontong sayur juga sama sih 12.000-an gitu. Rapi pemirsa. Ini baru atau pripun Mas? Atau memang diganti terus ya? Kita ganti terus, baru setiap tamu ganti kita ganti. Jadi setiap tamu check out kita ganti yang baru, tamu yang check in baru. Dan ini suasananya tuh suasana kampung pemirsa. Jadi isi nyaman sekali. Oh, ini kamar yang kedua. Ini wah rapi pemirsa, hampir sama. Ini ada AC-nya nggak Mas? Fan. Oh fan, kalau di sini ada fan-nya ya. Oke. Oke, pemirsa. Nah, biasanya boleh silakan duduk-duduk situ kan. Biasanya kalau banyak rombongan itu pada ngobrol-ngobrol sambil ngopi, duduk-duduk di depan sini. Oke. Silakan. Oke. Terus ini di depannya situ pemirsa, itu ada kulineran gitu. Jadi itu ada kayak lapangan gitu. Dan di situ ada menu-menu kulinernya. Ini juga salah satu titik yang menarik di sini. Dan ini cukup rame. Ayo pemirsa, saya ajak kalian ke situ ya. Bener-bener di depan dari homestay itu pemirsa. Nah ini kayaknya perlu kita tunjukkan ke kalian ada apa di sini. Karena ternyata homestaynya itu bukan hanya suasananya yang desa, tetapi di sini juga ada pusat kuliner desa di sini. Nanti kita akan cari tahu ada apa menunya, lalu harganya berapa pemirsa. Nah saya yakin sih di sini masih sangat murah ya pemirsa, karena ini masih di kampung dan di daerah kota gede ya. Oke pemirsa, ikuti saya ya pemirsa. Ini dengan Mbak siapa Mbak? Saya Pinto, saya sebagai koordinator lapangan Pak, di Kedaton Bendoro. Konsepnya Kedaton Bendoro itu piye Mbak Pinto? Konsepnya Kedaton Bendoro adalah membuat kuliner yang kekinian dan kekunoan. Maksudnya ada menu yang kekinian, itu kayak tradisional menu, sama ada yang kekunoan. Kekunoan itu menu untuk anak-anak muda Pak. Jadi kita nggak bisa pasif menu-menu hanya untuk orang tua saja. Contohnya apa Mbak? Contohnya yang menu lawasan itu ada sambal welut, ada lote, ada gado-gado. Itu ketika ibu-ibu ngersake. Kemudian untuk anak-anak kita juga akan ada grill-grillan Pak istilahnya. Di lokasi ini memungkinkan sekali untuk membuat grill-grillan. Istilahnya ketika anak-anak malam minggu, ojo malam minggu sak-sae, tapi ada tempatnya. Dan itu sisi yang positif, gur jajan no istilah. Oke pemirsa, sekarang ayo kita ikuti saya pemirsa. Saya akan eksplor ada menu apa saja dan harganya berapa. Ayo pemirsa. Jadi kalau masuk di sini sudah ada pendopo gitu. Pendoponya cukup luas. Kemudian di kanan kiri ada meja-meja untuk menikmati menunya. Lalu ada kedai-kedai gitu yang gubuk-gubuk itu pemirsa, itu menjual aneka menu makanannya. Lalu ini langsung ketemu dengan camilan. Di sini ada bakso mercon. Ini. Kemudian ada aneka menu jajanan jadul, di sini juga ada. Lihat pemirsa, ada permen Davos, ada coklat itu ya pemirsa. Namanya apa? Oh Mas kula nuwun, nyuwun ngapunten. Dengan Mas siapa ini? Mas Muklis. Oke. Mas Muklis, ini jualannya apa Mas di sini? Ada mie goreng, ada macam-macam panganan. Panganan jadul ya ini kayaknya ya. Iya. Oke. Yang menarik ini pemirsa, ada permen Davos. Lalu ada Mas Coko itu ya, coklat ya. Oke, harganya berapa Mas kalau permen Davos? 2000-an ya Mas. Masih murah ini pemirsa, panganan zaman dulu. Jadi kalau bawa anak-anak ke sini mesti seneng. Matur nuwun Mas Muklis ya. Nah, di sini itu katanya pusat untuk minumnya itu terpusat di Bendoronya ini pemirsa. Jadi di Kedaton Bendoronya. Jadi nanti kalau pesan makanannya itu di food court itu yang di kedai-kedai. Ada rawon, ada pecel, oseng mercon. Tapi pesan minumnya ke sini pemirsa. Di Kedaton Bendoronya ini. Nah, nanti saya tunjukkan ini menunya minum apa saja ya.
Oke, nah nanti juga pembayarannya di sini pemirsa. Oke, nah ini pemirsa, ini untuk Kedaton Bendoronya itu kasirnya ada di sini. Dengan Mbak siapa, Mbak? Yudit. Mbak, konsep untuk di sini kalau pengunjung datang terus kepripun, Mbak? Pengunjung datang bisa langsung milih-milih makanan. Nanti lalu dari stand-stand itu dapat nota, dibawa ke sini, lalu pesan minum, bayarnya di sini. Oke, semuanya ya. Oke. Iya. Kalau mau pesan minum di sini berarti ya? Ya, minum sama bayarnya di sini. Oke, bayarnya di sini. Oke, ini pemirsa, saya tunjukkan menu-menunya minuman di sini. Ada teh poci 10K. Itu untuk berapa porsi, Mbak? Teh pocinya? Untuk 1 orang atau 2 orang biasanya? 2 orang. 2 orang. Oh, 10K itu untuk 2 orang, pemirsa. Ada setup, ada jahe, susu jahe, Milo, ada gude, kopi, jus jeruk. Oke, jadi nanti setelah dari sini langsung bayar ya? Iya, Oke, langsung bayar. langsung bayar. Kemudian bisa duduk-duduk di area food court sana. Oke. Matur sembah nuwun Mbak Yudit nggih. Terima kasih. Nah, ada menu apa lagi ya di sini ya? Ini ada soto Belanda, lalapan ikan asap, nasi surga, pepes, daun kelor. Wih, siapa lagi nih pemirsa? Oh, menu kayak gini pemirsa. Nih, tapi ini masih agak siang ya, bukanya mungkin agak sore. Jadi, nah ini ada ikan asap, lalapan, nasi surga, ada pepes daun kelor, soto Belanda. Ini aja juga soto batok, ayam geprek, kewer Bu Eni. Wah, ini sudah buka ini kayaknya. Oke. Kemudian ini ada sego pecel, ayam lentuk, ayam geprek. Kula nuwun, Mbak. Boleh ya saya wawancara ya. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Novi. Mbak Novi. Iya. Mbak Novi. Ini menunya apa Mbak kalau di tempatnya Mbak Novi? Menunya sego pecel, gendar pecel, gorengan. Oh Iya. ya, gendar pecel itu makanan zaman dulu ya. Iya. Wah ini, ini makanan namanya gendar ya. Ini Iya. dari nasi ya. Yo ini gendarnya pemirsa. Ini pecelnya luar biasa ini. Sehat ini pemirsa. Oke, dah. Terus harganya berapa Mbak Novi? Kalau yang sego pecel 10.000 seporsinya, kalau yang gendar pecel 8.000. Allah, murah sekali pemirsa. Silakan ke sini. Matur sembah nuwun Mbak Novi nggih. Semoga laris jualannya. Oh, di sini ada ayam dan bebek rempah pemirsa. Oh, tapi ini masih kosong ini, belum buka. Yang di sini ada oseng mercon. Oseng mercon, kemudian sayur lombok hijau desa. Wih, ini kayaknya menarik ini pemirsa. Dari rawon Bu Titi. Kula nuwun, Bu. Bu, ini kalih Bu sinten nggih? Bu titik. Bu Titi. Bu, dagangannya apa Bu yang dijual? Oh, ini mercon kikilnya. Ini mercon. Oh, oke. Yang ini yang mercon kikil harganya berapa, Bu? 12.000 satu porsi. Satu porsi. Ya. Sama nasi jadinya 16.000. 16.000 Ya. ya, wih, jamin pedes ini pemirsa. Kalau Ya. yang ini Bakso 13.000. sama nasi jadinya 17.000. ini Ya. juga menarik ini pemirsa. Ya. Matur sembah nuwun Bu Titi, mugi-mugi laris nggih. Lihat pemirsa, ini suasana sorenya di sini. Syahdu banget ini. Ini ya hidden gems tenan ini pemirsa. Masih banyak pohon-pohon di sini. Dan yang menarik di Jogja ini belum banyak orang pemirsa. Jadi ini biasanya kalau sudah agak malam nanti full ya. Lihat ini pohon-pohonnya masih pohon melinjo ini pemirsa. Dan masih dijaga ini. Mantap pemirsa. Jadi menggabungkan fusion ya antara kekunuan dan kekinian. Ini menjadi menarik karena satu konsep ya Pak RW ya. Jadi ada food courtnya, ada homestay-nya gitu. Nah, kalau saya lihat konsepnya itu kan dekat dengan homestay jenengan Mas Ari. Itu apa yang pengen jenengan sampaikan kepada para pemirsa nih Pak Dokter ini? Tentunya kita melihat Jogja ini tidak hanya Malioboro, tidak tempat-tempat yang dengan hiruk pikuknya ya, Beringharjo atau seperti apa teman. Tapi kita di homestay Putra Pandawa maupun di Kedaton Bendoro ini kita bisa menikmati lingkungan kota gede, lingkungan Jogja yang asli. Masih di sini kegotong royongan, keramaan dari orang-orang di sekitar lingkungan sini masih terasa sekali, dan lingkungannya sangat sangat tenang, kemudian sangat sejuk juga karena banyak pepohonan itu.
pemirsa nggih.